Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Waraqat karya Imamul Haramain Al-Juwaini rahimahullahu taala, di mana kita sampai pada pembahasan amr pada perkataan penulis rahimahullahu taala wala yaqtadi takrar. Betul? Wala yaqtadi takrar 'ala sahih illa idza dallat dalilu alaih. Ini sebuah kaidah bahwa amr atau perintah itu tidak mengkonsekuensikan pengulangan. Ala sahih, berdasarkan pendapat yang sahih dari khilaf para ulama dalam masalah ini, kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan bahwa amr tersebut adalah menunjukkan takror, menunjukkan pengulangan sesuatu yang diperintahkan. Jadi misalkan ketika misalnya di dalam dalil Allah Subhanahu wa taala atau Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sesuatu, apakah perintah terhadap sesuatu tersebut itu cukup untuk dilakukan satu kali saja, atau itu harus dilakukan berulang kali? Ini dengan catatan perintah yang dimaksud itu tidak terkait dengan yakni tidak terkait dengan sesuatu yang berulang, tidak dikaitkan dengan syarat yang itu berulang gitu misalkan. Atau tidak terkait atau tidak disebutkan secara sharih. Ya misalkan kalau kita menuju kepada bahasa sehari-hari begitu ya, ketika misalkan perintah tersebut mengandung atau memiliki lafaz yang menunjukkan pengulangan. Seperti contohnya misalkan biasanya dikaitkan dengan yakni dengan syarat setiap sore antum harus, atau setiap sore baca kitab. Nah, itu berarti kan jelas itu menunjukkan pengulangan. Kita tidak membahas yang seperti itu. Kita tidak membahas yang jelas-jelas di situ disebutkan adanya pengulangan. Jadi itu dikeluarkan dari pembahasan kita. Demikian pula kita tidak membahas pengulangan yang itu berkonsekuensi kita tidak bisa melakukan aktivitas yang lain, aktivitas sehari-hari begitu ya. Itu bukan di luar pembahasan kita. Itu karena itu tidak sesuai dengan yakni akal yang sahih. Akal yang sahih tentunya tidak mungkin kalau kita misalkan mendapatkan perintah dari dalil, kemudian perintah tersebut harus dikerjakan berulang-ulang sehingga tidaklah selama hidup kita kecuali kita mengerjakan cuma perintah itu begitu ya. Bagaimana dengan perintah yang lain? Kan nanti tabrakan, betul tidak? Ini bukan yang kita maksud, sekali lagi. Jadi ini bukan yang kita maksud. Jadi ini yang dibahas berarti perintah yang tidak ada keterangan sama sekali. Al-mujarrad anil qarina, tidak ada petunjuk bahwa itu dilakukan sekali atau dilakukan berkali-kali. Nah, tidak ada keterangan seperti itu. Jadi para ulama membahas kalau ada perintah yang seperti itu, apakah dia menunjukkan pengulangan atau tidak menunjukkan pengulangan? Hal yaqtadi takrar amla? Halil amr yaqtadi takrar amla? Apakah perintah tersebut mengkonsekuensikan pengulangan atau tidak mengkonsekuensikan pengulangan? Ya, jadi ini yang dibahas di dalam pembahasan ini. Ya, jadi kita ulangi, perintah yang itu yakni kemudian mengkonsekuensikan kita tidak melakukan apapun dalam kehidupan kita kecuali satu perintah itu, itu bukan pembahasan kita karena itu nggak ada di syariat, betul tidak? Kita diperintahkan melakukan sesuatu kemudian seumur hidup cuma itu saja berarti yang harus dilakukan. Ini nggak pernah ada yang seperti ini. Ini tidak sesuai dengan akal dan juga tidak sesuai dengan syariat. Demikian pula perintah yang itu dikaitkan dengan syarat misalkan atau dengan
sifat tertentu misalkan, atau dengan yakni sesuatu yang dikaitkan dengan waktu seperti tadi ya, setiap sore baca kitab. Nah, ini berarti jelas pengulangan di situ. Baik. Yang kita bahas sekarang adalah perintah yang tidak memiliki petunjuk-petunjuk tersebut atau tidak, yakni tidak bertentangan dengan akal yang sahih atau syariat. Apakah perintah tersebut menunjukkan pengulangan atau tidak? Maka para ulama khilaf dalam masalah ini. Pendapat yang ada di Hanabilah, pendapat yang dipilih oleh mayoritas ashab di mazhab Hambali, itu adalah al-amr yaqtadi takror. Perintah itu menunjukkan pengulangan. Jadi berbeda dengan yang disebutkan di Al-Waraqat, karena ini sesuai dengan mazhab Syafi'i. Adapun di mazhab Hambali, al-amr yaqtadi takror. Perintah itu mengkonsekuensikan atau menunjukkan, perintah itu menunjukkan bahwa yang diperintahkan itu dilakukan, harus dilakukan berulang kali. Baik, nah ini adalah pendapat pertama. Apa dalilnya? Dalilnya adalah, kita lihat di dalam syariat kita diperintahkan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perintah tersebut itu tentunya tidak cukup untuk dilakukan sekali saja. Seseorang beriman kepada Allah sejenak, 5 menit, habis itu berarti selesai, Anda sudah melaksanakan perintah ini. Habis itu, setelah itu dia kufur lagi. Apakah kemudian kita katakan dia melaksanakan perintah tersebut? Perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ubudullah wajtanibut taghut. Beribadahlah kepada Allah dan jauhilah taghut misalkan. Atau ya perintah-perintah yang lain yang semakna dengan itu. Perintah beriman kepada Allah, perintah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu cukup dilakukan sekali, yakni sejenak, misalkan semenit, 2 menit, 3 menit. Demikian pula perintah untuk mentaati Rasul, ati Allah, atiur Rasul. Apakah itu cukup untuk dilaksanakan sekali, kemudian kita katakan ini berarti sudah melaksanakan perintah tersebut? Tentunya tidak cukup. Makanya para ulama yang memilih pendapat ini, yaitu Hanabilah, itu ya mayoritas Hanabilah, mereka menyimpulkan bahwa perintah itu yakni menunjukkan kepada pengulangan. Harus dilakukan tidak hanya sekali, tidak cukup sekali, tapi berkali-kali. Baik. Kemudian perintah terhadap sesuatu itu larangan dari lawannya. Perintah untuk melakukan sesuatu itu sama dengan larangan untuk mengerjakan lawannya, lawan dari sesuatu yang diperintahkan. Jadi perintah untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu sama saja dengan larangan untuk berbuat kufur atau larangan untuk melakukan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mengharuskan kita, larangan tersebut mengharuskan kita harus dilakukan pada setiap saat, ya. Tidak boleh kita kufur kepada Allah sama sekali. Nah, berarti perintah untuk beriman kepada Allah itu wajib untuk kita lakukan di setiap waktunya. Nah, ini berarti apa? Menunjukkan takror. Ya, menunjukkan takror. Baik. Jadi ini diantara dalil yang disebutkan oleh para ulama dalam masalah ini. Adapun pendapat kedua, itulah pendapat yang disebutkan di Al-Waraqat, itulah pendapat Syafi'iyah. Walaupun ini dipilih oleh sebagian, karena ini salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Jadi ada 2 riwayat dari Imam Ahmad.
Amr yaqtadi takror dan amr la yaqtadi takror. Tapi yang dipilih oleh mayoritas Hanabilah adalah pendapat yang pertama tadi, yaitu amr yaqtadi takror. Sedangkan salah satu riwayat lain di mazhab Hanabilah, al-amr la yaqtadi takror. Perintah itu tidak menunjukkan kepada pengulangan. Seperti misalkan di kalangan Hanabilah ini dipilih oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Muwaffaquddin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah taala. Taib. Dan Al-Kalwazani, ya, Abdul Khattab Al-Kalwazani, dari kalangan Hanabilah, mereka memilih pendapat yang ini, begitu ya. Apa pendalilan mereka? Pendalilan mereka bahwa sighah amr atau lafaz amr itu cuma menunjukkan kepada sekali saja. Yani seperti misalkan ketika seseorang memerintahkan orang lain untuk yakni berpuasa misalkan, atau memerintahkan untuk yang gampang misalkan memerintahkan untuk ambilkan kitab tersebut. Nah, misalkan ya, contoh yang sehari-hari, ambilkan kitab. Itu kan dipahami dari lafaz tersebut sekali saja perintah tersebut, betul tidak? Sekali saja, tidak kemudian berkali-kali. Maka ini argumentasi mereka. Ya, ini argumentasi mereka. Jadi ini yang banyak terjadi misalkan di lafaz-lafaz yang itu ada di muamalat, ya. Yang itu ada di muamalat. Contoh yang disebutkan oleh para ulama adalah misalkan ketika seseorang itu yakni memerintahkan seseorang untuk bersedekah misalkan gitu ya. Antum sedekahkan harta antum begitu misalkan begitu ya. Maka cukup sekali mengeluarkan sedekah tersebut sudah disebutkan, yakni sudah disebut untuk melakukan perintah tersebut. Jadi seolah-olah pendapat yang pertama itu melihat kepada perintah untuk yang menunjukkan kepada takror, sedangkan pendapat yang kedua yakni melihat kepada perintah yang itu tidak menunjukkan kepada takror. Makanya kemudian mereka berbeda pendapat. Kemudian setelah itu ada argumentasi lain dari pendapat kedua, yaitu yang namanya waktu itu dikiaskan dengan tempat. Jadi ketika sesuatu diperintahkan, maka kita bisa mengerjakannya. Sekali saja kita mengerjakannya, khalas, itu sudah mencukupi. Sebagaimana yakni dalam masalah tempat, ketika misalkan seseorang diperintahkan untuk antum sholat sunnah, maka kita mengerjakannya di suatu waktu tertentu, itu sudah mencukupi, gak perlu kita melakukannya di banyak waktu, berulang kali. Sebagaimana ketika kita mengerjakan sholat sunnah tersebut sesuai dengan yang diperintahkan tersebut di tempat ini, gak harus kita yakni ketika kita mendengarkan perintah tersebut untuk mengerjakan sholat sunnah, kita diperintahkan untuk sholat di sini, di situ, gitu ya. Jadi waktu dan tempat itu bisa dikiaskan. Sebagaimana kita tidak diperintahkan untuk, misalkan ada perintah, antum lakukan sholat sunnah. Sebagaimana kita tidak diperintah dari lafaz, sekedar lafaz, antum sholat sunnah. Sekedar dari perintah tersebut, lafaz perintah tersebut, kita tidak memahami bahwa kita diperintahkan untuk sholat sunnah sini. Yang penting kita mengerjakan sholat sunnah, betul tidak? Sekali selesai. Di sini selesai, nggak harus di situ. Nah, kalau masalah tempat demikian, bagaimana pula dengan masalah waktu? Jadi para ulama sudah dari dulu mengkiaskan antara space and time, ya, enggak. Kias antara al-makan wa zaman. Ya, disetarakan antara tempat dan waktu. Jadi sebagaimana kita tidak memahami dari perintah untuk mengerjakan sholat sunnah, misalkan ya ada orang memerintahkan kita untuk mengerjakan sholat sunnah, misalkan kita tidak memahami dari perintah tersebut bahwa kita harus sholat di banyak tempat. Cukup sekali kita mengerjakan satu sholat sunnah di tempat ini, itu sudah sesuai dengan perintah tersebut, betul tidak? Sudah melaksanakan perintah tersebut.
Maka kalau masalah tempat demikian pula masalah waktu. Kita juga tidak diperintahkan, tidak kita pahami dari lafaz tersebut, yakni bahwa kita harus mengerjakan sholat sunnah tersebut di beberapa waktu yang berbilang begitu ya. Ya, ini tidak cukup sekali tapi harus berbilang. Berbilang ini maksudnya takror tadi. Maka ini pendalilan pendapat kedua dan banyak dari Hanabilah sebenarnya yang juga lebih cenderung pada yakni Hanabilah minimal Hanabilah kontemporer ya, banyak yang merojihkan pendapat yang kedua ini. Ya, ini pendapat ini berarti yang sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Imamul Haramain di kitab ini Al-Warqat. Baik. Sampai sini jelas? Nah, jadi ini yang lebih ana cenderung juga dalam masalah ini ya. Walaupun kita katakan tadi pendapat yang muktamad di Hanabilah itu adalah pendapat yang pertama, yaitu perintah itu menunjukkan kepada at-takror, ya, pengulangan atau berbilangnya yakni berbilangnya perbuatan kita untuk melakukan perintah tersebut. Baik. Adapun pendapat yang dalil yang digunakan oleh para ulama yang memilih pendapat pertama tadi, bahwa yakni kalau misalkan kita lihat perintah untuk beriman kepada Allah, itu kan tidak cukup cuma kita sekali beriman sejenak ya, 1 menit beriman habis itu cukup gitu ya. Maka dijawab oleh para ulama di pendapat kedua, kekufuran itu dilarang terus-menerus yakni. Itu ada dalil yang lain yang tidak membolehkan kita untuk berbuat kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tidak bisa dijadikan hujjah. Yakni karena ada dalil yang lain begitu ya. Kemudian kias antum bahwa perintah terhadap sesuatu itu sama dengan larangan dari melakukan yang sebaliknya. Kita nggak bisa menerima kias tersebut karena bagaimana sesuatu dengan lawannya dikiaskan. Perintah dengan larangan, gimana dikiaskan. Ya gitu ya. Jadi ala kulli hal ini termasuk perkara yang memang khilafnya itu muktabar dan banyak dibahas oleh para ulama usul. Dan karena adanya khilaf ini, nanti kemudian dia memiliki samaratul khilaf, memiliki buah dari khilaf tersebut, memiliki konsekuensi yang real dalam ilmu fikih. Ya, dan ini yang ana maksudkan, kalau sesuatu itu berujung kepada konsekuensi yang real, berujung kepada konsekuensi dari khilaf tersebut yang real dalam ilmu fikih, ada efeknya secara fikih begitu ya. Kalau antum milih pendapat yang yaqtadit takrar, maka nanti hukum fikih yang ini begini. Kalau antum memilih pendapat yang kedua lah yaqtadit takrar, nanti masalah yang sama nanti antum memilih hukum fikih yang berbeda. Ini berarti apa? Berarti ini masalah ini real berarti. Tidak cuma masalah yakni nazari saja, tidak cuma teoretikal saja. Karena kan sebagaimana telah kita jelaskan, banyak sekali permasalahan yang itu dipengaruhi oleh filsafat dan ilmu kalam, sehingga permasalahan di usul fikih antara dia itu berlandaskan dari akidah yang menyimpang, atau dia itu murni cuma sekedar teori saja, nggak ada efeknya kepada ilmu fikih. Nah, khilaf ini termasuk yang ada efeknya. Ada samaratul khilaf, ada buah khilafnya, ada konsekuensinya. Apa contohnya? Misalkan kalau kita, kalau seorang suami berkata kepada wakilnya, memerintahkan kepada wakilnya, tolong ceraikan istriku misalkan, begitu ya, tallik zaujati. Apakah wakil tersebut memiliki hak untuk menceraikan istri yang mewakili tadi? Misalkan si A memberikan wewenang kepada B, silakan antum ceraikan, nah begitu ya, istrinya A berarti. Si B, apakah dari perintahnya A tersebut B boleh menceraikan istrinya A sekali saja, atau dia bisa menceraikan sampai 3 kali? Barang siapa yang memilih pendapat bahwa al-amr yaqtadi takrar, perintah itu membolehkan, menunjukkan kepada pengulangan, berarti ini boleh untuk yakni si B itu menceraikan istrinya A sampai 3 kali. Tapi kalau amr la yaqtadi takrar, cuma bisa sekali saja.
Taib. Jadi ini kita lihat, ini efeknya bisa besar dalam ilmu fikih. Ya, ketika misalkan si B itu beneran menceraikan 3 kali. Nah, apakah cerai yang disebabkan oleh si B ini karena sudah diberikan wewenang sama si A, jadi wakilnya si A begitu ya. Apakah cerainya yang kedua dan yang ketiga itu apakah sah? Teranggap secara syariat atau tidak begitu ya. Jadi ini apakah A ketika memberikan perintah cuma sekali saja kepada si B, memberikan wewenang tersebut, B sebagai wakil dari A, apakah kita bisa pahami di situ bahwa ini B cuma boleh menceraikan istrinya A sekali saja atau bisa sampai yang kedua, bisa sampai yang ketiga kalinya? Nah, ini bisa memberikan efek yang besar dalam ilmu fikih. Kemudian misalkan ketika seseorang makmum dalam sholat yang sirriyah, misalkan makmum sholat dalam sholat sirriyah seperti sholat zuhur, sholat asar, kemudian dia itu sudah selesai membaca surah Al-Fatihah, tentunya dia diperintahkan untuk membaca surah Al-Fatihah, betul tidak? Dia makmum dalam sholat sirriyah, ada imam, tapi sholat sirriyah, sholat sirriyah, bacaan imam tidak terdengar oleh dia. Dia diperintahkan untuk membaca surah Al-Fatihah. Taib, dia membaca. Ketika dia selesai membaca surah Al-Fatihah tersebut, kemudian imamnya belum kunjung ruku, apakah termasuk dalam perintah untuk mengerjakan atau untuk membaca surah Al-Fatihah? Itu cukup sekali saja atau dia boleh untuk mengulangi membaca surah Al-Fatihah tersebut? Ini nanti masuk dalam konsekuensi khilaf ini. Barang siapa yang menunjukkan perintah itu menunjukkan pengulangan, maka orang tersebut membaca Al-Fatihahnya bisa berulang kali. Tapi kalau cukup sekali saja, perintah itu cukup sekali saja, layak tadi takror, maka ya sudah, dia membaca surah Al-Fatihah sekali, habis itu khalas. Dia tunggu imam ya untuk imamnya ruku. Baik. Jadi ini masalah al-amr yaqtadi takrar amla. Halil amr yaqtadi takrar amla. Apakah perintah itu menunjukkan kepada pengulangan atau tidak? Baik. Maka di sini terdapat masalah yang serupa, yaitu bagaimana kalau amr tersebut dikaitkan dengan syarat. Apakah perintah tersebut mengkonsekuensi atau menunjukkan kepada pengulangan atau tidak kalau perintah tersebut dikaitkan dengan syarat? Kita bicara misalkan sabda Nabi SAW, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Jika salah seorang dari kalian itu masuk masjid, maka janganlah dia duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Hadis muttafaqun alaih. Nah, jika dia masuk masjid, jika salah seorang dari kalian masuk masjid, maka jangan dia duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Ini perintah untuk mengerjakan sholat 2 rakaat. Kapan? Setiap atau ketika masuk masjid. Berarti perintah ini dikaitkan kepada syarat, betul tidak? Nah, sekarang apakah perintah ini menunjukkan kepada takror atau tidak? Ya, ini nanti konsekuensinya adalah kalau misalkan orang tersebut masuk ke masjid, kemudian dia sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, kemudian keluar lagi, kemudian masuk lagi, apakah dia perlu sholat lagi atau tidak? Nah, ini berkonsekuensi pada ilmu fikih, betul tidak? Nah, ini berarti pembahasan yang bagus. Memang bagian dari usul fikih. Ketika itu memberikan konsekuensi yang real pada ilmu fikih. Karena itulah tujuan dari dirumuskannya ilmu usul fikih oleh para ulama, oleh Al-Imam Syafi'i dan para ulama yang lain. Untuk menjadi pondasi dari ilmu fikih. Nah, ini yang baru, yang bagus.
Ya, ketika tidak tercampuri oleh lauthah kalamiyah dan tidak tercampuri oleh hal-hal yang itu tidak bermanfaat karena cuma teoritis saja. Nah, sekarang tentunya di sini Anda harus memberikan catatan bahwa yang dimaksud syarat di sini maksudnya adalah ketika itu dipahami sebagai illah dari perintah tersebut. Kalau itu bukan illah, maka itu di luar pembahasan kita. Ya. Yani apa contoh misalkan perintah yang dikaitkan dengan suatu syarat dan syarat itu tidak kita pahami, tidak bisa kita pahami sebagai illah, sebagai sebab hukum atau alasan hukum. Contoh misalkan ketika seseorang berkata, kita ambil contoh bahasa sehari-hari supaya lebih mudah dipahami. Jika Zaid datang, baca kitab tersebut. Jika Zaid datang, baca kitab tersebut. Yani ini sekedar mengkaitkan perintah untuk membaca kitab dengan kedatangan Zaid, gitu misalkan, gitu, betul tidak? Jika Zaid datang, cuci sepeda, misalkan gitu ya. Mengkaitkan dengan sebuah syarat, tapi itu bukan illah dari, yakni perintah tersebut diperintahkan. Cuma sekedar yakni kalau ini terjadi maka khalas ini lakukan, betul tidak? Jadi dia bukan illah. Karena sepeda tersebut diperintahkan untuk dicuci ya karena kotor. Tapi mungkin ada alasan lain mengapa kemudian dia memerintahkan kalau Zaid datang cuci sepedanya. Misalkan alasannya adalah mungkin Zaid mau menggunakan sepeda tersebut. Ya, kalau Zaid datang cuci sepeda. Ya ini dalam hati ya karena Zaid mau menggunakan sepeda tersebut. Ini bukan illah. Karena kalau illah itu, kalau illah ada, hukumnya ada. Kalau illah enggak ada, hukumnya enggak ada juga. Al-illah al-hukum yaduru ma'ilatihi wujudan wa adama. Hukum itu berputar bersama illahnya, adanya ataupun tidak adanya. Jadi kalau ada illahnya, hukumnya ada. Kalau illahnya tidak ada, hukumnya tidak ada. Pertanyaan sekarang misalkan, kalau Zaid misalkan yakni nggak datang, apakah kemudian sepeda tersebut nggak dicuci-cuci? Misalkan Zaid nggak datang sebulan, apakah sepeda tersebut nggak dicuci-cuci? Ya dicuci. Betul tidak? Kalau kotor dicuci, berarti betul tidak? Jadi kedatangan Zaid itu bukan illah. Karena kalau itu illah, maka kalau Zaid datang dicuci. Kalau Zaid gak datang, gak dicuci. Nah, kalau Zaid gak datang 3 bulan, masa gak dicuci sepedanya? Misalkan kehujanan, misalkan begitu ya. Masa gak dicuci 3 bulan? Antum kenapa gak dicuci, ini udah kotor banget? Zaid belum datang. Kan aneh, betul tidak? Itu bukan illah. Nah ini kita gak bahas ini. Ya, ini kita gak bahas. Yang dimaksud dalam pembahasan kita adalah ketika syarat tersebut adalah illah dari hukum tersebut. Ketika itu adalah illah dari hukum tersebut, apakah yakni dia menunjukkan takror atau tidak? Ini yang kita bahas. Ya, ini yang kita bahas. Jadi barang siapa yang mengatakan bahwa perintah itu menunjukkan kepada takror, yang tadi pendapat pertama yang tadi, maka jelas dalam masalah ini lebih-lebih lagi. Betul tidak? Perintah yang gak ada keterangan saja, gak ada dikaitkan dengan syarat saja, dikaitkan dengan illah saja. Pendapat yang pertama tadi mengatakan bahwa amr itu yaqtadi takror, betul tidak? Apalagi kalau dikaitkan dengan syarat yang memiliki yang merupakan illah ini. Lebih-lebih lagi, ini lebih-lebih lagi mengkonsekuensikan itu menunjukkan kepada takror. Jadi para ulama, yakni mayoritas Hanabilah yang tadi kita sebutkan yang memilih pendapat pertama dalam masalah ini, lebih-lebih lagi mereka akan mengatakan, "Thaib, dalam masalah ini amr ketika dia berkaitan dengan syarat yang merupakan illah, maka perintah tersebut menunjukkan kepada takror, menunjukkan kepada pengulangan atau berbilangnya perbuatan melakukan yang diperintahkan tersebut." Sampai sini jelas? Sampai sini jelas? Ya. Baik. Adapun para ulama yang memilih pendapat bahwa amr la yaqtadi takror, perintah itu tidak menunjukkan kepada takror, ya ini pendapat kedua yang tadi, pendapatnya Syafi'iyah, pendapat yang ditulis oleh Imamul Haramain dalam kitab Al-Waraqat ini,
pendapat yang dipilih oleh Ibnu Qudamah misalkan dan Al-Kalwazani, maka sebagian besar dari mereka dalam masalah ini na'am, baru menunjuk mereka sama-sama mengatakan bahwa al-amr yaqtadi takror dalam masalah ini. Al-amr yaqtadi takror dalam masalah ini karena dikaitkan dengan syarat yang itu merupakan illah. Taib. Afwan. Sekarang ana yang tidak fokus ya, betul tidak? Apa kalimat anda tadi? Pendapat yang ulama yang memilih pendapat kedua, betul tidak? Berarti apa? Memilih pendapat la yahtadi takror. Berarti dalam sebagian besar mereka dalam masalah ini juga tetap berpendapat ini enggak menunjukkan berbilangnya perintah tersebut. Yang berbilang itu adalah syaratnya. Ketika syarat terjadi, maka ini terjadi. Jadi tetap sekali saja sebenarnya. Afwan, ana enggak fokus barusan. Taib. Yang ana bahas tadi itu adalah yang sebagian kecil. Sebagian kecil dari ulama itu taib dalam masalah ini taib. Ana setuju dengan pendapat yang pertama, yaqtadi takror. Jadi di sini ada al-amr al-mutlaq sama al-amr al-muallaq ala syartin. Al-amr al-mutlaq yang tadi perintah yang enggak ada qarinah, enggak ada indikasi. Itu yang tadi kita bahas, para ulama khilaf ada dua. Pendapat pertama, yaqtadi takror. Pendapat yang kedua, la yaqtadi takror. Yaqtadi takror pendapatnya mayoritas Hanabilah. Yang pendapat kedua, la yaqtadi takror pendapatnya Imamul Haramain Al-Juwaini, pendapatnya Syafi'iyah, betul? Nah, ini kita selesai tadi. Nah, sekarang itu selesai pembahasan al-amr al-mutlaq. Sekarang al-amr al-muallaq ala syartin atau al-muallaq bi syartin. Pendapat yang dikaitkan dengan syarat dan syarat itu merupakan illah. Seperti contohnya tadi hadis misalkan idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Ketika salah seorang dari kalian masuk masjid, maka jangan dia duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Ini berarti menunjukkan perintah untuk mengerjakan sholat 2 rakaat sebelum dia duduk. Nah, dikaitkan dengan syarat, itu apa? Idza dakhala ahadukumul masjid. Jika salah seorang dari kalian masuk masjid, ini illah. Maka pendapat pertama yang di masalah yang pertama tadi, ulama yang memilih pendapat pertama yaitu apa? Al-amr yaqtadi at-takror. Mereka lebih-lebih lagi mengatakan dalam masalah yang kedua ini al-amr lebih-lebih lagi menunjukkan kepada takror. Betul tidak? Kalau amr mutlak saja mereka mengatakan yaqtadi takror, apalagi al-amr al-muallaq ala syartin, betul? Lebih lagi mengatakan khalas ini ala takror. Tapi ulama yang memilih pendapat kedua di masalah pertama, yaitu yang mereka yang mengatakan al-amr la yaqtadi takror, perintah tidak menunjukkan kepada pengulangan, maka sebagian besar dari mereka mengatakan khalas ini yakni tetap tidak menunjukkan kepada pengulangan tersebut. Ya. Ini tidak menunjukkan kepada pengulangan. Perintahnya tidak menunjukkan kepada pengulangan, tapi karena sebabnya berulang, ya sudah. Setiap muncul sebab, ya dia lakukan perintah. Tapi kan cuma sekali aja. Setiap ada muncul perintah, setiap muncul ilahnya, ya udah lakukan sekali aja. Makanya ketika seseorang masuk masjid, apakah cukup bagi dia untuk mengerjakan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat sekali atau berkali-kali? Praktek antum gimana selama ini? Cukup sekali, betul tidak? Khalas, itu yang dipikirkan oleh para ulama di pendapat kedua. Sebagian besar dari mereka. Betul? Jadi la yaqtadi takror. Yang berulang apanya berarti? Yang berulang adalah perbuatannya kalau berulang. Kalau misalkan orang tersebut sekalinya masuk masjid, sekali, habis itu dia melakukan perintah tersebut, habis itu meninggal dunia misalkan. Misalkan gitu ya. Berarti kan selama hidupnya dia cuma mengerjakan itu cuma sekali saja. Ya khalas, berarti ya sudah, berarti dia mengerjakan sholat tahiyat cuma sekali saja seumur hidupnya. Misalkan baru masuk Islam misalkan, kemudian masuk masjid cuma sekali, habis itu meninggal baik di dalam masjid atau di luar masjid. Ya. Dan ini pendapat yang
apa namanya yang ana lebih cenderung. Ini pendapat yang ana lebih cenderung. Sebagian kecil ulama yang memilih pendapat kedua tadi di masalah pertama, yakni dalam amr mutlak mereka berpendapat bahwa al-amr la yaqtadi takrar. Dalam masalah kedua al-amr al-muallaq ala syartin, mereka berpendapat thaib dalam masalah ini ana setuju dengan pendapat dengan ulama yang berpendapat pertama. Perintah menunjukkan kepada pengulangan kalau perintah itu dikaitkan dengan syarat. Ya. Baik. Nah, ini kita lihat nanti samaratul khilafnya apa misalkan. Selain contoh yang tadi kita sebutkan. Ya, contoh tadi yang tadi kita sebutkan salat tahiyatul masjid. Berarti menurut para ulama yang memilih al-amr yaqtadi takrar, maka ketika misalkan orang tersebut masuk masjid, kemudian keluar lagi, kemudian masuk lagi, sholat tahiyatul masjid lagi. Betul tidak? Mungkin samaratul khilaf gak begitu jelas di masalah tersebut. Misalkan contoh lain, misalkan ketika seseorang mendengarkan azan, idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Ketika kalian itu mendengarkan azan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Ini perintah. Perintahnya apa? Ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Ketika muadzin Allahu Akbar, maka kita mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan ini dikaitkan dengan syarat, yaitu apa? Idza sami'tumun nida. Ketika kalian mendengar azan, mendengar panggilan, yaitu azan. Nah, ini berarti syarat, dan syarat ini adalah illah. Syarat ini adalah illah. Kalau kita mendengar azan, kita menirukan ucapannya muadzin. Kalau kita nggak mendengar azan, ya sudah, kita tidak menirukan ucapannya muadzin. Jadi itu illah. Nah, sekarang bagaimana kalau seseorang itu mendengar azan lebih dari sekali? Azan dari masjid ini, azan dari masjid itu, azan dari masjid sana. Begitu ya. Gimana jadinya? Bagi ulama yang berpendapat yaqtadi takrar, dia mengulangi. Ya. Mengulangi. Yang azan ini selesai, dia mengulangi. Habis itu azan yang kedua, terapkan lagi. Itu sampai teman tidak. Tapi bagi ulama yang berpendapat bahwa la yaqtadi takrar, tidak menunjukkan pengulangan. Antum kan sudah menjawab azan yang tadi, yang ini enggak perlu gitu. Berpengaruh pada fikih, betul tidak? Berpengaruh sekali. Nah, contoh lain misalkan, kalau misalkan ada orang mengucapkan salam berkali-kali kepada antum, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Habis itu, apakah antum wajib untuk menjawabnya 3 kali juga? Waalaikumsalam, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Atau cukup sekali? Itu juga berpengaruh di sini. Antum kalau pakai yang pendapat yang ana cenderung, berarti menjawab apa? Sekali atau berkali-kali juga? Sekali saja ya, sekali saja. Ketika yang tadi, ketika seseorang itu masuk masjid, sholat tahiyat, kemudian dia keluar, mungkin ada hajat, kemudian masuk lagi, apakah sholat tahiyat lagi? Tidak, ya. Tidak. Baik. Ini masalah khilafiyah memang. Wallahu alam. Yakni apa namanya? Insyaallah tidak ada tidak ada hal yang terkait dengan aqaid. Ini murni masalah usul dan masalah fiqh. Taib. Sebenarnya masih banyak pembahasan yang terkait dengan masalah ini, cuma mungkin kita permudah saja pembahasannya insyaallah ya. Intinya adalah ketika perintah tersebut itu dikaitkan dengan syarat, ya maka yakni syarat tersebut itu apakah ketika syaratnya itu muncul berkali-kali, apakah dia cukup melakukannya sekali saja atau
berkali-kali juga. Sebenarnya yang ana sebutkan tadi itu adalah yakni ada catatan, yakni ketika syarat tersebut terjadinya dalam waktu yang sebentar gitu maksudnya. Seperti tadi, masuk kemudian keluar kemudian masuk lagi. Maka cukup sekali. Azan itu cukup sekali. Ketika sebentar. Tapi kalau jedanya lama, azan asar, habis itu nanti azan maghrib, ya ulang lagi, betul tidak? Itu sama itu pun tidak. Ketika antum masuk masjid, habis itu antum keluar sejam, masuk lagi, ya itu salat tahiyat lagi. Jadi itu yang ana sebenarnya lebih cenderung. Ya Allah alam. Ini cuma kecenderungan pribadi saja, ya, cuma kecenderungan pribadi. Tapi kalau kita kepentingannya adalah sebagaimana kurikulum fikih kita adalah Hanabilah. Kalau antum mau mengetahui pendapatnya Hanabilah tadi yang telah kita sebutkan. Hanabilah berpendapat apa dalam masalah ini? Berarti yatakarrar, yakni takror, yaktadi at-takror. Ya, adapun pendapat yang ana cenderung tadi sebenarnya itu tadi ada kondisi, yaitu ketika syarat tersebut berulang dalam waktu yang tidak begitu lama. Seperti tadi misalnya, Assalamualaikum. Nah, kita cukup menjawab sekali saja. Waalaikumsalam, sekali saja. Karena itu terjadi dalam waktu yang singkat. Tapi kalau orang yang sama mengucapkan kepada kita salam 3 kali. Yang pertama jam 3 pagi, dini hari, ya, Assalamualaikum. Yang kedua habis itu ya dia kekunci di luar, nggak bisa masuk wisma. Habis itu udahlah tidur di luar. Habis itu ngucapin salam lagi jam 4 lewat, ya udah mau subuh. Apakah kita wajib untuk menjawab salam? Ya wajib kita, karena itu waktunya sudah jauh sekali, betul tidak? Jam 3 dia jawab salam, Assalamualaikum. Kita jawab, Waalaikumsalam. Habis itu kita tidur lagi aja. Cuma jawab salam aja. Jam 4 lewat dia ngucapin salam lagi. Kita jawab lagi, Waalaikumsalam. Khalas. Jadi kalau zamannya, waktunya itu cukup panjang, maka khalas. Ya, sebenarnya kalau kita mau dakik, maka ya ini pembahasannya khawatirnya tidak lagi dicakupannya mubtadiin, ya. Jadi kita cukupkan sampai sini saja. Baik. Kemudian sekarang pembahasan yang berikutnya, yaitu penulis berkata, ini enggak terasa sudah jam segini, ya, Masya Allah. Wala yaqtadil faur li'anna al-gharada minhu ijadul fi'li min ghairi ikhtisasin bizamanil awal duna zamanil tsani. Perintah itu tidak menunjukkan kepada al-faur, yakni bersegera. Jadi ketika perintah itu disebutkan, ketika seseorang diperintahkan, apakah perintah tersebut menunjukkan kepada fauriyah, menunjukkan kepada yakni makna bersegera, yakni perintah itu harus segera dilaksanakan, atau tidak menunjukkan kepada sesuatu yang tidak menunjukkan kepada segera. Ini bahasa Indonesia kurang kosakata, ya, nggak bisa menerjemahkan fauriyah. Ya, apakah perintah yang mutlak tidak ada petunjuk, yakni kalau perintah tersebut ada petunjuk bahwa dikerjakan segera, baca kitab sekarang, nah ini segera berarti, betul tidak? Ambil minum sekarang, nah itu menunjukkan kepada segera. Itu nggak masuk dalam pembahasan. Kalau perintah tersebut menunjukkan kepada tarahi, perintahnya memang menunjukkan kepada tarahi, seperti misalkan baca kitab nanti. Nah, itu berarti jelas bahwa nanti, bukan sekarang, betul tidak? Ini nggak masuk pembahasan. Yang masuk pembahasan adalah, yang kita bahas adalah al-amr al-mutlak. Nggak ada keterangan sama sekali. Baca kitab. Apakah itu menunjukkan kepada fauriyah atau tidak? Menunjukkan segera harus dilaksanakan atau tidak? Ini yang kita bahas sekarang. Para ulama khilaf. Imamul Haramain Al-Juwaini berkata, tidak menunjukkan kepada fauriyah. Pendapatnya Syafi'iyah, tidak menunjukkan kepada fauriyah. Karena tujuan dari amr itu adalah perbuatan tersebut dikerjakan, tidak ada kaitannya dengan apakah ini dikerjakan di zamanil awal, atau di zamanil tsani, atau di zamanil tsalits. Apakah sekarang, entar lagi, entar lagi, dan seterusnya. Next, atau nextnya lagi. Nah, itu sekedar lafaz amr tidak menunjukkan kepada itu. Ini pendapat pertama, pendapat yang dipilih oleh Imamul Haramain Al-Juwaini, ya. Pendapat yang lainnya, pendapat yang kedua adalah
al-amr yaqtadil faur. Perintah itu menunjukkan kepada fauriyah. Atau kalau supaya tidak bingung, al-amr yaqtadil faur jadikan pendapat pertama. Al-amr la yaqtadil faur jadikan pendapat kedua supaya seragam dengan yang masalah takror tadi. Di masalah takror tadi, pendapat pertama al-amr yaqtadit takror. Pendapat kedua al-amr la yaqtadit takror. Nah, sekarang dalam masalah yang fauriyah, al-amr yaqtadi al-faur atau al-fauriyah. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, al-amr la yaqtadil faur. Atau ya, la yaqtadil fauriyah. Pendapat pertama yaitu al-amr yaqtadil faur. Ini pendapatnya mayoritas Hanabilah. Pendapatnya mayoritas Hanabilah. Jadi simetrik dengan masalah yang takror tadi ya. Pendapat pertama inilah juga yang dipilih oleh Hanabilah. Dalil mereka adalah inilah yang dimaksudkan oleh syariat. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum." Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah menuju kepada ampunan dari Rabb kalian. Dan ketika itu berarti ketika ada perintah dari syariat dan perintah itu perintah yang mutlak, gak ada keterangan nanti atau sekarang. Berdasarkan firman Allah yang barusan, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum," ini menunjukkan bahwa perintah dari syariat yang lain itu menunjukkan kepada fauriyah, menunjukkan segera, kecuali kalau diperintahkan nanti-nanti saja begitu ya. Itu nggak masuk dalam pembahasan. Yang dibahas sekarang al-amr al-mutlaq, perintah yang nggak ada keterangan sama sekali. Jadi ini dalilnya. Fastabiqul khairat, bersegeralah menuju kebaikan. Nah, itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa yakni kita harus bersegera mengerjakan perintah yang dilakukan oleh syariat. Baik. Dan kalau misalkan kita tidak berpendapat demikian, berarti al-amr boleh dilaksanakan, perintah tersebut boleh dilaksanakan yakni belakangan begitu ya, boleh takhir, boleh mengakhirkan melaksanakan perintah tersebut. Nah, mengakhirkan melaksanakan perintah itu bisa berujung kepada yakni tidak dilaksanakannya perintah tersebut. Dan ini berbahaya tentunya, menyelisih perintah dari syariat. Maka khalas, al-amr yaqtadil faur. Inilah yang dimaksudkan oleh syariat. Perintah itu menunjukkan bahwa itu harus segera dilakukan. Sekarang pendapat kedua, al-amr la yaqtadil faur. Ya, la yaqtadil faur. Maka ya ini mereka berpendapat bahwa seperti yang disebutkan oleh Al-Juwaini, zaman itu seperti makan, waktu itu seperti tempat. Ya, jadi nggak ada kekhususan sama sekali dengan waktu sekarang daripada waktu yang nanti begitu ya. Jadi sama saja. Sehingga ketika ada perintah yang mutlak itu tidak menunjukkan tendensi kepada itu harus segera dilakukan. Kemudian kalau kita lihat mana yang lebih kuat, insyaallah tentunya ini kembali kepada kecenderungan pribadi ana ya, kecenderungan pribadi. Dalam masalah ini al-amr yaqtadil faur. Pendapat pertama itu yang ana cenderung. Ya, perintah itu menunjukkan kepada fauriyah. Adapun klaim kias antara space dan time ya dalam masalah ini kiasnya kita tolak dalam masalah ini. Kenapa? Karena mengerjakan perintah di waktu awal itu memiliki keutamaan yang berbeda dengan mengerjakan perintah di waktu berikutnya. Mengerjakan waktu di perintah yang lebih awal itu syariat memberikan keutamaan yang berbeda. Makanya sholat di awal waktu berbeda dengan sholat di akhir waktu, betul tidak? Jadi sekarang kias tersebut gak berlaku lagi. Kias antara waktu dan tempat. Ya, kiasnya Syafi'iyah yang disebutkan oleh Al-Juwaini tadi ya, bahwa perintah itu tidak menunjukkan kepada segera dilakukan. Kiasnya adalah dengan tempat,
ya ini tidak ada kecenderungan perintah tersebut, misalkan baca kitab, nggak ada kecenderungan baca kitabnya di sini, di sana, di sana, di sana. Yang penting kita baca kitab, selesai. Perintah tersebut terlaksana. Maka nggak ada prioritas dalam masalah tempat, hukum asalnya begitu ya. Maka demikian pula dalam masalah zaman, dalam masalah waktu tidak ada, yakni tidak ada kecenderungan juga. Baik. Maka ini kias ini kita nilai lemah ya, Allah alam, ini kecenderungan pribadi ana, karena syariat memberikan keutamaan yang lebih kepada waktu yang lebih awal daripada waktu yang lebih akhir. Baik, apa samaratul khilaf, supaya ringkas ya, tidak perlu berpanjang-panjang dalam masalah ini. Apa samaratul khilaf, buah khilaf dari masalah ini? Buah khilafnya adalah misalkan mengeluarkan zakat, apakah itu segera atau tidak? Ketika mencapai haul, apakah harus segera dikeluarkan zakat tersebut atau tidak harus segera? Maka bagi ulama yang berpendapat yaqtadil faur, bersegera ya, maka khalas, itu berarti harus segera dibayarkan zakat tersebut. Kalau memilih pendapat bahwa amr itu la yaqtadil faur, maka ulama yang berpendapat tersebut akan berkata bahwa ya tidak wajib untuk membayar zakat dengan segera. Walaupun mereka mungkin mengatakan ya mustahab saja, tapi tidak wajib. Demikian pula misalkan seluruh yakni kafarah, kemudian nazar, apakah harus dikerjakan segera atau tidak? Nah itu kembali lagi kepada permasalahan ini. Apakah amr yaqtadil faur atau tidak? Contohnya misalkan juga qada salat misalkan ya. Qada salat apakah boleh dilaksanakan nanti atau harus segera ketika kita punya kesempatan untuk mengqada salat tersebut. Baik, jadi ini adalah yakni masalah halil amr yaqtadi al-faur amla. Sekarang pembahasan berikutnya, Imamul Haramain Al-Juwaini rahimahullah, beliau berkata, wal amr bi ijadil fi'il amrun bihi wa bima la yatimul fi'lu illa bihi kal amri bis salati amrun bit taharah al muaddiyah ilaiha. Perintah untuk mengerjakan suatu perbuatan itu adalah perintah untuk mengerjakan perbuatan tersebut, dan hal-hal lain, perbuatan-perbuatan lain yang perbuatan yang pertama tadi gak mungkin terlaksana kecuali perbuatan-perbuatan yang lain tersebut. Yani perintah untuk melakukan A itu sama saja, itu adalah perintah untuk melakukan A itu, dan perintah untuk melakukan B, C, dan D, dan seterusnya. Kalau A ini gak bisa terlaksana kecuali B, C, dan D, dan seterusnya. Kal amri bis salati amrun bit taharati al muaddiyati ilaiha. Seperti perintah untuk mengerjakan salat itu otomatis adalah perintah untuk mengerjakan taharah. Karena salat tidak mungkin sah kecuali taharah terlebih dahulu. Betul tidak? Nah, ini sesuai dengan kaidah apa? Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Wa ma la yatimul mustahab illa bihi fahuwa mustahab. Sesuatu yang ma la yatimul wajibu illa bihi, sesuatu yang wajib, sesuatu yang wajib tidak mungkin dilaksanakan kecuali sesuatu ini, maka sesuatu ini juga wajib. Maka sesuatu ini juga wajib. Sesuatu yang mustahab itu tidak mungkin terlaksana kecuali ini, maka sesuatu ini juga mustahab. Salat wajib ya, salat berjamaah 5 waktu ke masjid bagi laki-laki tanpa uzur ya, ini kalau di Hanabilah kan itu fardu ain ya, bukan fardu kifayah. Fardu kifayah Syafi'iyah, Hanabilah fardu ain. Nah, itu wajib untuk mengerjakan salat di masjid, maka itu perintah untuk mengerjakan salat di masjid secara berjamaah tersebut otomatis adalah perintah untuk mengerjakan sesuatu yang itu kita pahami secara akal itu harus dilakukan, yaitu berangkat ke masjid, jalan ke masjid, yakni menuju masjid. Ini kan kita pahami dari akal, betul tidak? Kita diperintahkan untuk sholat 5 waktu di masjid. Berarti apa? Ya kita harus menuju masjid. Nah, berarti menuju masjid itu juga diperintahkan oleh syariat. Kemudian sesuatu yang lain yang itu yang kita pahami bukan dari akal tapi dari
akal yang sahih maksudnya ya. Bukan dari akal yang sahih tapi dari dalil lain. Contohnya taharah tadi. Taharah kan juga bagian dari syariat, betul tidak? Dan syariat telah menjelaskan yakni bahwa sholat tidak akan diterima kecuali dengan taharah. Maka kalau kita diperintahkan untuk sholat di masjid, ya itu berarti kita diperintahkan untuk mengerjakan taharah sebelumnya. Jadi intinya adalah perintah untuk taharah dan perintah untuk menuju ke masjid, jalan menuju masjid itu dicakup oleh perintah dari syariat bagi kita untuk mengerjakan sholat 5 waktu di masjid tersebut. Jadi itu tercakup secara konsekuensi, bukan secara kandungan lafadznya. Kalau kandungan lafadznya ya cuma perintah untuk sholat, betul tidak? Itu kandungan lafadznya, cuma perintah untuk sholat. Tapi perintah ini mengkonsekuensikan hal-hal lain. Ya. Dan ketika yang diperintahkan ini, yaitu sholat di masjid, tidak bisa dilakukan kecuali hal-hal yang lain tersebut, hal-hal yang lain juga kena ikut hukum wajibnya. Baik, sampai sini jelas. Dalam masalah ini terkait permasalahan yang terkait yaitu masalah wasilah dan masalah maqasid, wasail dan maqasid. Ada sebuah kaidah al-wasail laha ahkamul maqasid. Wasilah itu memiliki hukum yang sama dengan maksudnya atau tujuannya. Tapi kaidah ini perlu catatan penting. Yaitu apa? Kita sekarang membagi wasilah menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah ketika wasilah tersebut secara pasti akan mengarahkan kepada sesuatu, maka baru wasilah ini kita katakan, dia mendapatkan hukum yang sama dengan sesuatu tersebut. Kalau ini pasti. Contohnya misalkan tadi ya, sholat pasti harus taharah. Tujuannya adalah sholat, dan pasti dia harus melalui jalan, yaitu apa? Wasilah, yaitu harus wudu dulu, betul tidak? Ini pasti. Maka ini kita katakan, yakni perintah untuk mengerjakan sholat, itu otomatis perintah untuk mengerjakan wudhu juga, termasuk secara konsekuensi, betul tidak? Baik, ini kategori pertama. Kategori wasilah yang kedua adalah ketika wasilah tersebut yakni tidak ada kemungkinan besar untuk menuju kepada maksud tersebut. Tidak ada kemungkinan besar untuk menuju kepada maksud tersebut. Ini kemungkinannya kecil bahwa wasilah ini akan mengantarkan kepada maksud tersebut. Maka kita nggak bisa menerapkan kaidah al-wasail laha ahkamul maqasid. Wasilah ini kita hukumi sama dengan hukum tujuannya. Nggak bisa kita terapkan kaidah tersebut. Contoh misalkan, seseorang beli anggur. Ada kemungkinan, anggur ini mau dijadikan khamr nih. Ada kemungkinan itu, tapi kecil. Kalau misalkan itu kecil, ya itulah mayoritas orang beli anggur ya untuk dimakan anggurnya, betul tidak? Allah alam anggaplah misalkan di Indonesia ya, misalkan. Itulah kondisi mayoritas. Maka halas, boleh jualan anggur. Jadi tujuannya apa? Yang kita bayangkan yakni membuat khamr. Wasilahnya apa? Beli anggur. Apakah wasilah ini kemungkinan besar akan menuju kepada maksud tersebut atau kemungkinan kecil? Kalau kemungkinan kecil, hukum yang itu nggak bisa diterapkan pada wasilah. Hukum bikin khamr haram nggak bisa diterapkan pada wasilah, yaitu beli anggur. Nggak kita katakan kepada orang yang jualan anggur di jalan misalkan atau di toko, antum haram, ini nggak boleh. Tidak boleh demikian. Betul tidak? Karena ini wasilah tersebut menuju kepada maksud yang haram, ini kemungkinan kecil. Ini kategori kedua. Kategori ketiga adalah ketika wasilah tersebut fil ghalib, yakni secara prasangka yang kuat atau dominan akan mengarahkan kepada maksud tersebut, maka ini kita bisa terapkan kaidah tadi. Ini para ulama khilaf. Hanabilah dan Malikiyah berpendapat ini bisa kita terapkan kaidah al-wasail laha ahkamul maqasid. Contohnya misalkan ketika seseorang tersebut yakni jual anggur, kemudian datang orang yang dia memang punya bisnis bikin khamr dari anggur. Orang tersebut kita tahu. Kalau kita nggak tahu kan itu di luar pembahasan.
Kita mengetahui orang ini kalau beli anggur pasti akan dijadikan khamr. Kemungkinan besar ya, karena bisnisnya demikian. Tapi ada kemungkinan kecil, yaitu apa? Untuk dimakan sendiri sama dia. Nah, kita jualan anggur. Maka berdasarkan pendapat Hanabilah dan Malikiyah, nggak boleh kita menjual anggur kepada orang tersebut. Kenapa? Karena ada prasangka kuat. Ini yang namanya dalam mazhab Hambali dan Maliki sadduz dzara'i, menutup jalan yang fil ghalib menurut prasangka kuat akan menuju kepada keharaman. Jalan ini ditutup juga. Tapi kalau Syafi'iyah dan Hanafiyah berpendapat ya ini sesuai dengan hukum asalnya sajalah, yaitu mubah. Adapun dia nanti bikin khamr ya urusan dia. Nah, itu tanggung jawab dia nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita melakukan sesuatu yang ya mubah-mubah saja, jual anggur. Nah, maka apa yang dia lakukan itu udah bukan tanggung jawab kita. Nah, ini Syafi'iyah dan Hanafiyah, mereka tidak menerapkan sadduz dzara'i. Adapun Hanabilah dan Malikiyah menerapkan sadduz dzara'i. Nah, pendapat yang anda cenderung adalah pendapatnya Hanabilah dan Malikiyah dalam masalah ini. Contoh yang lain misalkan, ketika pada suatu waktu, misalkan ada huru-hara, ada peperangan atau kisruh, ya, demo atau apa dan sebagainya, pokoknya masa kisruh, kemudian orang itu jualan pisau atau jualan celurit misalkan ya, selama ini jualan celurit ya untuk mungkin koleksi orang atau untuk ngangon dan seterusnya misalkan, atau untuk hiasan misalkan gitu ya. Habis itu dia jualan celurit dan dibeli oleh orang-orang yang itu dalam kondisi yang sedang ada peperangan atau ada demo atau ada tawuran atau apa, kemudian mau beli celurit misalkan, dan ada prasangka kuat, wah ini kayaknya bagian dari orang-orang yang sedang berpolemik itu misalkan. Apakah boleh kita menjual senjata tersebut kepada orang tersebut, celurit tersebut kepada orang tersebut? Ini balik khilaf yang tadi, khilaf yang sama. Hanabilah dan Malikiyah jangan jual, karena ini prasangka kuat akan dia gunakan untuk membunuh orang. Tapi Syafi'iyah dan Hanafiyah, ini zahir dari akadnya kan antara kita dengan dia sah, mubah saja, ini khalas, mubah. Jadi ini kembali pada apakah sadduz dzara'i diterapkan atau tidak. Apakah al-wasail laha ahkamul maqasid diterapkan atau tidak dalam kategori ketiga dari wasail ini, yaitu prasangka kuat. Maka pendapat yang anda cenderung adalah itu diterapkan. Allahu a'lam. Kemudian penulis berkata, Al-Imamul Haramain rahimahullah, Al-Juwaini rahimahullah berkata, wa idza fu'ila yakhrujul ma'muru an uhdatil amr. Ketika perbuatan yang diperintahkan tersebut dikerjakan, maka orang yang diperintahkan tadi keluar dari tanggung jawab. Apa yang dimaksud dengan keluar dari tanggung jawab? Yang dimaksud adalah sukutul qada. Tidak ada qada. Tidak ada qada. Nah, ini yang terkait dengan masalah ini adalah ada masalah yang terkait dengan ini. Ini masalah terakhir insyaallah yang kita bahas di kajian pertemuan malam ini ya. Yaitu ityanul ma'muri bihi hal yaqtadil ijza amla. Melakukan sesuatu yang diperintahkan, apakah mengkonsekuensikan ijza atau tidak? Baik. Ijza yang dimaksud adalah sukutul qada. Ijza di sini adalah sukutul qada, yaitu tidak perlu melakukan qada. Atau yang pakai istilahnya muallif di sini, yakhruju an uhdatil amr, keluar dari tanggung jawab perintah. Nah, pendapat pertama bahwa mengerjakan sesuatu yang diperintahkan itu mengkonsekuensikan ijza, yaitu mengkonsekuensikan sukutul qada, mengkonsekuensikan qada tidak perlu dilakukan lagi gitu ya, karena sudah dilaksanakan.
Pendapat yang kedua, fi'lul ma'mur bihi la yaqtadil ijza, yakni la yaqtadi suqutul qada. Mengerjakan perintah itu tidak berkonsekuensi jatuhnya qada atau gugurnya qada. Ya mungkin itu terjemahan yang lebih enak. Suqutul qada yakni gugurnya qada. Ini pendapatnya Mu'tazilah yang kedua ini. Kita langsung saja kepada Thamaratul Khilaf, karena pendalilan dalam masalah ini ya kebanyakan menggunakan argumentasi yang itu bisa dicerna mungkin nanti di level setelah, tentunya di atas Al-Waraqat ya. Kita nggak perlu membahas argumentasi dari masing-masing kubu. Kita langsung masuk pada Thamaratul Khilaf. Thamaratul Khilaf. Contohnya misalkan seseorang yang tidak bisa menemukan air dan tidak juga bisa tayamum. Misalkan dia dikurung di ruangan yang nggak ada air dan bersih sekali, nggak ada turab, nggak ada turabun lahu ghubar, ya, nggak ada tanah yang berdebu, nggak bisa wudhu dan nggak bisa tayamum. Apa yang harus dia lakukan? Tentunya dia sholat sesuai dengan keadaannya tersebut, tanpa wudhu dan tanpa tayamum. Ini yang dibahas dalam ilmu fikih, faqidut tahurain. Orang yang tidak punya dua tohur, yaitu air dan tanah. Jadi dia nggak bisa wudhu dan nggak bisa tayamum. Sehingga dia sholat sebagaimana kondisinya, khalas dia sholat. Nah sekarang, nanti ketika sudah dia menemukan air, atau menemukan tanah sehingga dia bisa wudhu atau dia bisa tayamum, apakah dia harus mengqadha sholat tadi atau tidak? Jadi dia ketika masih dikurung di ruangan yang bersih sekali tadi, gak ada air, gak ada tanah untuk tayamum, gak bisa wudhu dan gak bisa tayamum. Ini sudah masuk waktu sholat. Ya, dia sholat dalam kondisinya itu apa adanya, walaupun tanpa wudhu, tanpa tayamum, betul tidak? Dia sholat. Habis itu nanti 3 jam lagi, 5 jam lagi, atau besoknya, atau 3 hari lagi misalkan, baru nemu air atau baru nemu tanah untuk dia bisa tayamum. Apakah dia mengulangi sholatnya selama ini yang dia kerjakan tanpa wudhu dan tanpa tayamum atau tidak? Maka bagi para ulama yang berpendapat bahwa fi'lul ma'mur bihi yaqtadil ijza, yaqtadi suqutal qada, melakukan apa yang diperintahkan itu berkonsekuensi pada gugurnya qada. Ulama yang berpendapat demikian, ini kita jadikan pendapat pertama. Maka mereka akan berkata nggak perlu mengqadha, karena qadanya gugur, betul tidak? Karena qadanya gugur. Adapun menggunakan kaidahnya Mu'tazilah, maka harus diqadha, karena walaupun dia mengerjakan apa yang diperintahkan saat itu, tapi ini ya nggak ideal. Ya, ini ketika dia nemu air atau nemu tanah untuk tayamum, dia nemu air untuk wudhu atau nemu tanah untuk tayamum, dia harus mengqadha itu kembali lagi. Contohnya misalkan orang yang junub kemudian gak bisa menemukan air sehingga dia tayamum. Orang junub kemudian dia yakni tayamum dan gak bisa menemukan air. Apakah dia harus kemudian dia sholat begitu ya? Apakah dia harus mengulangi sholatnya kembali atau tidak? Ini nanti sama nanti. Ya, konsekuensi khilafnya nanti sama seperti yang tadi. Yang berpendapat sukutul qada, qadanya gugur, khalas, nggak perlu mengqadha, tidak perlu mengqadha. Kemudian seseorang yang tidak tahu arah kiblat misalkan, sehingga ya sudah dia sholat ke arah manapun yang dia yakini itu kiblat. Kemudian baru dia mengetahui 5 jam kemudian atau besoknya, oh arah kiblat tuh ke sana ternyata. Maka apakah dia wajib mengqadha yang sebelum-sebelumnya atau tidak perlu? Nah, bagi yang berpendapat sukutul qadha, maka nggak perlu mengqadha. Karena dia telah melakukan apa yang diperintahkan berdasarkan kondisinya saat itu. Maksimal, kondisi maksimalnya saat itu. Khalas, dia sudah mengerjakan apa yang diperintahkan, tidak perlu mengqadha lagi. Baik. Orang yang dia tidak bisa dikurung misalkan, dan di dalam kurungan tersebut ada air
atau tayamum bisa, tapi seluruh lantainya najis, sehingga dia harus sholat di tempat najis tersebut. Apakah ini kemudian nanti setelah dia bisa keluar dari tempat tersebut, apakah dia harus mengqadha sholatnya atau tidak? Bagi yang berpendapat sukutul qadha, nggak perlu, karena tadi dia sudah melakukan apa yang diperintahkan oleh syariat sesuai dengan kemampuan maksimal dia pada saat itu, dan nggak bisa, memang dia keluar dari tempat tersebut, memang itu kondisinya najis semua, khalas, dia sudah mengerjakan apa yang diperintahkan oleh syariat, qadhanya gugur, al-ijza, ya, maka sudah nggak perlu mengqadha. Tapi kalau pakai kaidahnya Mu'tazilah, harus qadha, harus mengqadha. Baik. Demikian yang bisa Anda sampaikan dalam pertemuan kita, ya. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Masih terkait amr, ya, tapi di pertemuan berikutnya insya Allah ini kita masuk pada pembahasan orang-orang yang terkena amr, ya, terkena perintah dari syariat. Kita bicara siapa saja yang dia itu terkena khitab, terkena yakni kewajiban untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh syariat dan menjauhi apa yang dilarang oleh syariat. Atau dengan istilah lain, kalau kita pakai istilah itu, yakni siapa saja yang merupakan mukallaf. Siapa saja yang merupakan mukallaf. Apakah orang gila masuk? Apakah orang pingsan masuk? Apakah orang mabuk masuk? Apakah orang tidur masuk? Begitu ya. Apakah anak kecil masuk? Dan seterusnya. Insyaallah kita bahas di pertemuan berikutnya. Hadza wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.